datang di dunia peternakan. Perkenalkan, nama saya Desti Fitri Aprianti dengan NIM 05041182429013 dari Program Studi Peternakan Universitas Sriwijaya. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada sapi betina. Sistem reproduksi sapi betina adalah serangkaian organ dan proses yang berfungsi untuk memastikan terjadinya perkembangbiakan pada sapi. Sekarang mari kita bahas struktur dan fungsi organ reproduksi sapi betina. Berikut adalah penjelasan tentang bagian-bagian utama dari sistem reproduksi sapi betina dan fungsinya. Organ reproduksi internal. Ovarium fungsinya menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron. Ovulasi terjadi ketika sel telur dilepaskan dari ovarium menuju saluran reproduksi. Oviduk atau tuba falopis sebagai tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi antara sel telur dan sel sperma. Uterus atau rahim sebagai tempat perkembangan embrio menjadi janin setelah pembuahan berhasil. Serviks menghubungkan uterus dengan vagina dan berfungsi sebagai penghalang pelindung untuk mencegah infeksi dari luar. Saat kawin atau melahirkan, serviks terbuka untuk memungkinkan masuknya sperma atau keluarnya anak sapi. Vagina sebagai saluran tempat deposisi sperma saat kawin dan jalan lahir untuk anak sapi saat melahirkan. Vulva adalah bagian luar dari sistem reproduksi yang melindungi organ reproduksi internal. Siklus estrus. Sapi betina memiliki siklus estrus yang berlangsung sekitar 21 hari. Siklus ini terdiri dari beberapa fase, yaitu proestrus, estrus, matestrus, dan diestrus. Proestrus adalah persiapan ovarium untuk ovulasi. Estrus adalah fase birahi, di mana sapi betina siap kawin dan ovulasi terjadi. Matestrus adalah periode setelah ovulasi, saat korpus luteum atau CL terbentuk di ovarium. Diestrus adalah fase di mana korpus luteum aktif menghasilkan progesteron untuk mempersiapkan uterus jika terjadi kebuntingan. Tanda-tandanya dapat dilihat dari perubahan perilaku dan perubahan fisik. Contoh dari perubahan perilaku yaitu kehilangan nafsu makan, agresif atau gelisah, mendekati sapi jantan, dan mendengkur. Sedangkan perubahan fisik itu dapat dilihat dari pembengkakan dan kemerahan vulva, lendir dari vagina, dan penurunan atau peningkatan suhu tubuh. Mari kita lanjutkan ke tahap pembuahan dan perkembangan embrio. Pembuahan dan perkembangan embrio pada sapi betina merupakan proses biologis yang dimulai dari pertemuan sel telur atau ovum dan sel sperma hingga terbentuknya embrio dan akhirnya berkembang menjadi janin. Berikut penjelasan tahapannya. Yang pertama, pembuahan atau fertilisasi. Pada siklus reproduksi sapi betina, folikel dominan di ovarium akan pecah, melepaskan sel telur atau ovum ke oviduk atau tuba falopi. Kopulasi dan inseminasi. Saat kawin alami atau inseminasi buatan, sperma dari pejantan akan masuk melalui saluran reproduksi betina menuju oviduk. Proses fertilisasi atau pembuahan terjadi di ampula oviduk, yaitu bagian tengah oviduk. Sel sperma akan membuahi sel telur dengan menembus membran pelindungnya atau zona pellucida. Setelah itu terbentuk zigot atau sel yang telah dibuahi. 2. Perkembangan embrio. Setelah fertilisasi, zigot akan berkembang menjadi embrio melalui pembelahan sel. Zigot mulai membelah menjadi 2, 4, 8, 16 sel dan seterusnya. Hasil pembelahan disebut blastomer. Proses ini berlangsung saat zigot bergerak menuju uterus. Morula. Ketika zigot mencapai sekitar 16-32 sel, struktur ini disebut morula, berbentuk bola padat sel. Blastosis. Morula berkembang menjadi blastosis, yaitu struktur berongga dengan lapisan sel luar atau tropoblast dan sel dalam embrioblast. Pada tahap ini, blastosis akan menempel di dinding uterus atau endometrium. 3. Implantasi dan plasentasi. Implantasi, blastosis menempel dan tertanam di dinding rahim atau endometrium sekitar 7-10 hari setelah fertilisasi. Plasenta mulai terbentuk untuk menyediakan nutrisi dan oksigen bagi embrio. 4. Perkembangan janin.
embrio berkembang menjadi janin sekitar hari ke-42 kebuntingan. Masa kebuntingan sapi berlangsung sekitar 9 bulan atau 280-285 hari. 5. Partus atau kelahiran. Setelah janin berkembang sempurna, sapi betina akan melahirkan anaknya melalui proses kontraksi uterus dan persalinan. Nham là nhốt, đánh nhốt là đốt nhánh, đốt là thiêu, nhánh là cành, thiêu cành là thanh kiều. Thank you everybody, welcome to the party.